minimal hal-hal yang mubah secara duniawi, dan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Karena kalau mereka nanti lolos menuju ke surga hari kiamat dan kita punya kekurangan, mereka akan membantu kita. Bawa dua hal ini. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa musuh dan jangan bawa dosa. Dosa-dosa segera bertaubat, dan musuh ini jangan dilahirkan. Ada orang dari bangun tidur sampai tidur lagi musuh setiap saat. Ya, selalu mencari kekurangan orang, kesalahan orang, menipu orang, dan seterusnya. Ya, mengadu domba. Maka akhirnya dia selalu punya musuh yang cukup banyak. Dan ini akan bangkrut nanti pada hari kiamat. Karena kita kalau tidak sempat minta maaf atau minta keridhoannya, maka pertemuannya nanti di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadis tentang muflis, orang-orang yang bangkrut hari kiamat, adalah kata Nabi SAW, orang yang datang membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tapi sisi lain pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil hak orang yang ini, dan dia tidak minta maaf selama di dunia, tidak mengembalikannya. Maka orang-orang itu akan datang menuntut dia di mahkamah Allah, dan akan dibagi-bagi pahala dia. Haji dia, sholat dia, zakat dia dibagi-bagi. Kata Nabi SAW, kalau habis semuanya pahala dia, masih ada yang tuntut, maka akan diambil dosa orang yang menuntut, ditimpahkan kepada dia. Jadi sudah habis amal solehnya bisa membuat dia masuk dalam surga, tambah lagi orang berbuat pelanggaran, orang zina, orang bohong, malah dia yang dihukum. Karena tadinya merusak hubungan dia dengan makhluk. Bagaimana Ustaz kalau saya digosipin orang, saya difitnah orang? Jangan dibalas, gak usah dibalas. Bodoh benar kita, dia berbuat salah kita balas juga dengan kebodohan. Tenang aja, anggap itu adalah ajang pahala buat kita. Begitu yang dilakukan oleh para salafus salih, ya. Sampai ada seseorang yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah baru beli kurma yang masih ada tangkainya, sangat mewah pada saat itu dan mahal harganya, dengan kemasan yang bagus. Baru beliau buka, ada muridnya datang lalu mengatakan, wahai imam kalau gitu itu sekarang kiai ustaz, ada si fulan menceritakan anda, gosipin anda. Maka beliau tersenyum, lalu beliau tutup kembali kurma itu, lalu beliau katakan pada muridnya, kalau itu benar yang kamu katakan, bawalah kurma ini, hadiahkan kepada dia, dan sampaikan salam saya dan bilang pada dia, terima kasih telah berbagi pahala dengan saya, dan sebagai balasannya kurma ini. Jadi nggak dibalas dengan berantem, nggak dibalas dengan ribut, tapi mereka itu ajang pahala. Ya, ada kadang-kadang pahala kita dapatkan dari amal kita sendiri, ada kadang-kadang dari gangguan orang lain. Dan siapa di antara kita teman-teman luput dari gosipnya orang lain? Siapa yang selamat dari fitnahnya orang lain? Siapa di antara kita yang mengutangkan orang, semua utangnya itu dibayar? Ya, tidak ada. Akan ada ujian-ujian yang menjadi penyebab juga kantong-kantong pahala kita. Baik, taubat ini diangkat dalilnya oleh penulis. Kita baca yang pertama surah Maryam. Ini surah nomor 19 dalam Al-Quran ya. Ayatnya 59 sampai 61. Bisa dilihat ayat Al-Qurannya saya baca. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datang setelah mereka pengganti yang jelek. Maksudnya orang-orang yang sibuk dengan dosa ini, nanti anaknya juga akan seperti dia. Anaknya lagi seperti dia, makin buruk. Kalau orang soleh, anaknya akan seperti dia, akan terus turun-temurun dia. Maka orang-orang yang jelek itu akan datang pengganti jelek juga, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemukan atau menemui kesesatan. Maksudnya tidak tahu panduan hidup. Allah angkat hidayah dari dia. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk dalam surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Ada satu kisah unik saya ingin sampaikan di kesempatan ini.